dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, tadi sempat dibahas ya bahwa banyak banget masyarakat yang nggak bisa membedakan antara anemia dan darah rendah. Gitu, gimana Ya, Dokter Ari? Jadi kalau kita bicara soal anemia itu memang kekurangan darah, kurang HB. Kalau ini 3 hal yang menjadi penyebabnya. Pertama karena memang produksinya itu yang ditekan. Ini karena suatu penyakit misalnya leukemia, ya, atau aplastik yang kita bilang. Jadi memang sumsum tulang itu ditekan sehingga produksi dari HB itu jadi turun ya, jadi rendah itu. Kemudian yang kedua adalah penghancuran di dalam darah yang kita bilang terjadinya hemolitik. Seperti misalnya pada pasien dengan malaria, saya ambil contoh, itu akan terjadi penghancuran sel-sel darah merah ya. Nah kemudian yang ketiga tadi, ini memang karena tadi pertama produksinya ya kan, kemudian kedua ini karena memang tadi terjadi penghancuran, kemudian kedua terjadi pengeluaran tadi pada ibu-ibu, misalnya menstruasinya kepanjangan, atau tadi karena ambeien gitu ya. Nah kemudian kita bicara soal yang berikutnya adalah tekanan, HB yang rendah itu juga karena bisa asupannya, karena dia butuh zat besi. Nah nanti mungkin dibahas pada yang berikutnya ya, pada dokter gigiling. Nah kemudian kalau kita bicara soal tekanan darah, kalau soal yang tadi darah rendah itu maksudnya tekanan darahnya rendah. Jadi seperti contoh di sini diambil bahwa misalnya tekanan darah yang sistolik itu 90, kemudian yang diastoliknya 60, berarti ini bahwa orang tersebut darahnya rendah gitu ya. Kemudian bagaimana gejalanya? Memang sekilas gejalanya hampir sama. Kalau pucat kan kayak pucat ini orang belum tentu juga bisa ngebedain ya kalau melihat. Tapi walaupun kita bisa lihat si tangan ini tidak pucat gitu ya, merah ya. Tapi pucat kadang-kadang bisa juga kita kaget tuh katanya pucat sebentar, tapi bukan pucat karena kurang HB. Nah, kalau kita kekurangan hemoglobin itu memang akhirnya jadi lemes. Sama juga seperti tekanan darah. Tapi kalau tekanan darah yang rendah itu lebih gampang bedainnya. Jadi misalnya dia lagi posisi tiduran, langsung tiba-tiba duduk tuh kayak ngeleyang gitu. Nah, kayak sempoyongan gitu. Atau gelap ya dokter kadang-kadang? Atau bisa gelap, bahkan bisa sampai pingsan. Ada banyak. Nah, kalau pingsan bagaimana tuh? Nanti mungkin dokter Johan bilang pingsan bagaimana ya dok. Nah, kalau pingsan itu memang bisa juga. Dia memang udah HB-nya rendah, misalnya dia usia upacara, oke lah setengah jam berdiri. Nah, apalagi misalnya dia punya tekanan darah rendah, ya gampang dia akhirnya kolaps gitu. Dok, bisa jadi terjadi banyak terjadi kondisi di mana ada gabungan antara anemia dan bisa tekanan juga, darah rendah. ya tekanan darah rendah tadi bisa juga kurang minum tadi. Itu kurang minum juga menjadi turun rendah. Atau tadi misalnya karena pendarahan yang terlalu banyak, tekanan darahnya rendah juga bisa. Ya kan? Jadi memang banyak hal yang bisa saling tumpang tindih akhirnya. Tapi jelas itu beda yang namanya kurang darah atau tekanan darah rendah. Baik dok. Baik dok. Jadi kita buka lagi link telepon apabila dari pemirsa di rumah ingin berkonsultasi dan bertanya mengenai lemas, letih, lesu, dan juga mengenai tadi kurang darah utamanya ya saat ini ya, bisa langsung telepon dan juga melalui media sosial kita. Ya, dokter, kadang-kadang orang juga mengeluh selain lemah, letih, dan tadi itu mereka ngerasa ada keluhan-keluhan yang lain nih, sakit-sakit badannya, nyeri-nyeri yang ditunjuk nggak jelas ya, pokoknya sakit semua badannya katanya. Nah itu selalu mereka minta obat penghilang sakit. Nah apa yang bisa dokter advis untuk orang yang seperti ini? Ya baik, dengan Mas Vito. Vito, terima kasih. Jadi kalau dari segi neuro atau segi saraf, kalau kita capek, lelah dan bahkan timbul pegel, nyeri, itu ada zat yang keluar namanya prostaglandin. Zat prostaglandin ada zat yang buat nyeri. Nah, yang kedua, anemia itu pembuluh darah yang nggak lancar, ya, pembuluh darah yang nggak lancar karena HB-nya kurang. HB kurang, ditambah lagi yang ada hipotensi lagi, tambah rendah. Sehingga dia akan mengantarkan keluar zat dari hipotalamus otak kita mengeluarkan zat prostaglandin. Seperti ini ya dok, sebenarnya dokter bilang mengenai aliran darah ya. Kalau misalkan aliran darah, sebenarnya kan aliran darah ini untuk memperdarai bagian sel-sel tubuh kita. Betul. Nah kalau ini tadi yang nggak lancar karena kurang tekanannya kurang, ini yang bikin sel-selnya jadi lapar sebenarnya ya. Gitu. Nah, sehingga HB-nya kurang. Ada telepon? Oke, ada telepon masuk, kita angkat dulu ya dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Akbar. Bapak Akbar dari mana Pak? Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, baik Pak Akbar, apa yang mau dikonsultasikan? Ini saya kan biasa kerja di depan komputer. Terus saya punya dan itu cepat lelah apabila terlalu lama duduk di kursi. Kadang juga pada saat depan komputer itu terlalu lama, mata jadi sakit, terus kepala juga
pusing. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan agar aktivitas saya ini tidak dibarengi lagi dengan capek pada saat saya kerja? Oke. Tekanan darah selama ini Bapak ada masalah nggak Pak? Lihat, stop ya. Pak Akbar? Pak Iya, Akbar? kalau tekanan darah saya belum cek, bulan lalu itu normal. Normal ya, tekanan darah. Kalau sekarang bulan ini saya belum check up ke dokter. Belum sempat ke dokter. Tadi usianya Iya. berapa Pak Akbar? Saya punya usia 28 tahun. Oke. Masih muda ya. Bapak berolahraga Terus juga saya nggak, punya Pak? tinggi 150, terus berat 80 kg. Ya, gemuk ya. Oke. 150, berat badan 80 ya Pak ya? Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar. Oke, makasih Baik, dok. gimana dokter Jadi Ari? pertanyaan kan tadi lemes ya kan, Iya. kemudian cepet capek kalau ini. Jadi memang pertama sekali lagi nih kan kalau memang tadi dibilang tekanan darahnya normal ya kan. Iya. Kemudian tadi apakah memang ada HB-nya rendah atau tidak, tentu kita mesti cek ke laboratorium. Tapi tadi nih kalau dilihat dari tinggi badan berat badan kayaknya Bapak ini obesitas ya, kegemukan ya. Nah, jadi kita mau lebih tanya lagi jangan-jangan olahraga apa tidak. Karena pertama gini, kita mesti lihat juga capek itu apakah kita ini sebenarnya sehat, tapi kita tidak bugar, kurang berolahraga misalnya, Iya. atau tidurnya tadi. Kan saya selalu sampaikan bahwa 3 hal kalau tidur kita bagi aktivitas kita dalam 24 jam itu kita bagi 3. 8 jam untuk kerja keras, 8 jam untuk kerja ringan, 6 sampai 8 jam untuk tidur. 6 jam lah rata-rata ya. Iya. Nah, ini kayak tadi nih. Kalau kurang tidur juga bisa jadi lemas. Kemudian pilihan makannya juga mesti diperhatikan. Kalau tinggi karbohidrat itu memang baru makan sendiri udah pasti ngantuk kita. Jadi udah nggak semangat, udah malas. Jadi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Saya rasa tadi olahraga mesti cukup, kemudian makannya diperhatikan, tidurnya juga mesti cukup gitu. Kalau itu diperhatikan, mudah-mudahan bugar sehingga kita lebih kuat lah, lebih ini. Tapi tetap ada batasnya. Ya ada batasnya kapan kita mesti istirahat, memang mesti istirahat, dipaksa pun kita ya tetap lelah. Nggak bisa diganti ya. Betul. Nah, terkait mengenai olahraga tadi, memang kadang-kadang dok, kita kalau sudah mau niat olahraga itu badan capeknya itu luar biasa. Tadi seperti yang dokter sudah bilang bahwa memang ada zat prostaglandin yang bikin badan rasanya pegal. Iya. Tapi ketika kita olahraga sebenarnya tubuh kita mengeluarkan endorfin. Jadi kita sebenarnya merasa senang dan lebih segar dokter Ari ya. Makanya sebenarnya kalau orang olahraga itu lebih bugar rasanya. Betul. Ya, dokter ya. Nah, tentunya harus dipastikan juga tadi ada di gambar bahwa jantung tadi mengenai tadi dokter Johan sudah terangkan bahwa ini kan dari saluran pembuluh darah, Pembuluh darah, ya aliran sama darah itu sel darah diperdarahi oleh juga tergantung darahnya ya, pompa kelancaran jantungnya, alirannya juga ya dokter ya, dan betul. pompa jantung dan juga mungkin ada masalah ginjal kalau bikin anemia. Bisa juga, ya, artinya begini tadi kalau seseorang tadi kan saya bilang mungkin karena produksinya tadi itu misalnya gagal pada pasien dengan gagal ginjal kronik itu memang HB-nya juga rendah. Rendah juga ya. Jadi sekali lagi kalau HB rendah, ya saya udah sampaikan tadi mungkin ibu-ibu karena menstruasinya belum tentu juga, jadi tetap mesti dicek apa sih faktornya. Atau tadi gara-gara nggak suka makan sayur, nggak makan buah, misalnya dagingnya ekstrim nggak mau makan daging, akhirnya kurang asupan zat besi, ya akhirnya dia ya otomatis akan anemia jadinya. Oke, gitu. jadi selain olahraga, selain mungkin ada penyakit-penyakit yang harus diketahui, yang paling penting ini adalah asupan gizi ya dok ya. Nanti mungkin kita akan ngebahas lebih detailnya lagi soal asupan gizi bersama udah ada dokter gizinya nanti di sini. Saat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.